Akhirnya alhamdulillah dari situlah akhirnya menemukan perbedaan yang benar-benar sangat jauh, yang membuat Bunda benar-benar ingin menjadi orang Islam. Salah satu ayat yang beda banget kan Al-Ikhlas ya, itu udah jelas ya. Ya, kenalkan nama aslinya Bunda Franciska Wiwin Bonati. Dulu aktif, bukannya aktivis tapi ya termasuk juga aktif di gereja, juga pengurus gereja. Suami dulu kepala sekolah SMA salah satu yang dari Yogyakarta, dan juga tokoh agama yang dulu. Iya. Dulu cari uang gampang ya, dulu satu hari bisa 50 klien dulu. Punya kapster pegawai salon tuh 2 yang agamanya tuh taat banget. Jadi pas salonnya rame suruh sholatnya nanti tetap sholat aja. Pokoknya sholat, adzan sholat, dimarah-marahin sholat. Tak bilangin kamu tuh kalau masuk surga ikut Yesus, tetap nggak ngefek, tak marah-marahin, nggak pernah marah itu mereka 2 itu. Terus kalau nggak ada kerjaan dia baca Al-Quran tuh, saya bilangin berisik, jangan bikin berisik gitu, tapi tetap aja nggak ngefek gitu. Anak-anak itu meletakkan buku-buku Islam itu di salon, di meja salon. Dari meja salon itulah Bunda baca-baca. Akhirnya alhamdulillah dari situlah akhirnya menemukan perbedaan yang benar-benar sangat jauh, yang membuat Bunda benar-benar ingin menjadi orang Islam. Salah satu ayat yang beda banget kan Al-Ikhlas ya, itu udah jelas ya. Tapi karena Bunda dulu tuh merasa jadi bos, jadi Bunda gengsi nanya sama kapsternya itu. Jadi belajar sendiri, diam-diam belajar sambil ngamati. Kalau aku besok masuk Islam, yang paling saya khawatir waktu itu, wah ini yang boros make up ini gitu. Karena ya mikirnya kan udah begitu selalu tampil, padahal ya, harus diwajibkan sholat 5 waktu, lah, harus wudu 5 kali. Mikirnya mikirnya gitu ya? Pertama kali itu mikirnya gitu. Nanti yang paling boros ini berarti aku make up gitu. Belum terpikir nanti udah nggak pakai nggak terpikir. Terus ngamati orang yang di jalan kan setiap hari itu ada orang pakai sepeda tuh pakai jubah, pakai cadar, pakai celana panjang. Iya, gini saya mikir, wah nanti aku kalau Islam apa nggak sumuk ya? Kok sudah pakai baju besar, belum tahu jubah gitu, baju besar, semuanya besar, masih pakai celana panjang, masih sekaos kaki, gimana rasanya, mikirnya gitu. Tapi di dalam hati pengen masuk Islam itu udah mulai kuat. Gitu. Terus akhirnya saya datang ke teman saya Kristen, saya tanya, Mas, gimana cara masuk Islam? Mbak Win mau masuk Islam po? Aku pengen masuk Islam. Nah Kristen Mbak Yora, podo-podo Yesus ora, aku pengen Islam aku gitu. Tak telepon koncoku gitu, terus ditelepon ke namanya Pak Yusron, pengacara. Tapi sampai saat ini Pak Yusron kalau ketemuin Bunda dong, belum pernah ketemu sejak memberi jalan saya untuk bersyahadat itu loh, namanya Pak Yusron. Pengacara, enggak tahu di mana. Pak Yusron pengacara, enggak tahu tinggalnya di mana. Pokoknya kalau yang pernah mewawancarai Bunda, menanyain Bunda Wiwin waktu itu bener enggak serius enggak mau masuk Islam gitu. Terus saya bilang pokoknya serius, ditanya banyak itu, saya mantap pokoknya mau masuk Islam. Akhirnya saya ditunjukkan sama Pak Yusron untuk ke
di Muhtadin, dipanggilkan ustadz dari Mualaf Hindu untuk mendampingin saya. Nah dari situlah akhirnya Bunda memantapkan diri untuk masuk Islam. Terus yang saya pakai sharing sama suami berkali-kali itu surat Al-Maidah ayat 116. Waktu bulan apa itu sebelum September saya bilang sama suami saya marah. Marah. Mau bakar rumahnya, tak bakar mobilnya. Saya bilang terserah urusan sama polisi kok bukan sama aku gitu. Terus waktu itu kan aku maaf, saya bukan istrimu lagi. Saya ikut nggak tahu saya bisa bicara seperti itu. Wah, arep kawin karo wong Islam kok arep mlebu Islam. Oh enggak, aku belajar, aku bukan mau nikah sama orang Islam gitu. Terus marah-marah itu, terus aku keluar dari sini, nanti 3 hari lagi aku kembali ke sini gitu. Jadi 3 hari lagi aku kembali ke rumah, kan langsung keluar aku. Langsung keluar terus aku kembali lagi setelah 3 hari. Saya bilang sama suami kan dengan harapan kan 3 hari sama-sama mendinginkan hati, pikiran, bisa bicara dengan baik gitu ya. Terus pokoknya saya mematahkan diri, tidak usah kamu bakar, rumah silahkan tempati, mobil silahkan diambil, Bunda cuma mau ngambil baju-bajuku biar itu. Sama waktu itu sama bufet enggak salah yang tak bawa itu, karena di situ ada koleksi keramik-keramik yang bagus-bagus, mahal-mahal gitu waktu itu. Nah terus ya akhirnya Bunda langsung keluar dari rumah. Saya tuh tinggal di salon, tinggal di rumah kontrakan. Nah, rumah itu hasil salon itu. Tapi udah Bunda ikhlas. Nah, setelah itu Bunda masuk Islam, terus belajar ngaji itu 1 minggu 14 majelis taklim. 1 minggu tuh, saking pengen tahu tentang Islam. Mau masuk Islam itu kan Bunda masih diem nih, belum ngomong sama karyawan belum. tadi. Itu 1 tahun sebelum saya masuk Islam itu anak-anak itu udah manggil ustadz untuk kajian di rumah, di salon itu. Setiap malam Kamis yang di tafsir itu Al-Fatihah. Jadi sampai 1 tahun itu Al-Fatihah itu belum selesai tujuan itu. 1 tahun itu cuma belajar Al-Fatihah. Belum selesai. Itu Bunda sering nguping di situ. Nah begitu Bunda mau masuk Islam, itu yang satu tuh, ya Allah terima kasih, saya sudah mendoakan Bunda selama 7 tahun kok setelah kabulkan Bunda masuk. Aku langsung nangis. Ternyata itu 2 anak itu mendoakan Bunda selama 7 tahun, ikut Bunda itu mendoakan selama 7 tahun. Karena saya waktu itu saya pinjem jilbab. Mau masuk Islam itu saya pinjem jilbab. Terus saya bilang mau masuk Islam tapi jangan bilang sama Pak Ustadz kalau saya udah masuk Islam gitu. Nah, terus saya juga nggak berani ngomong sama orang kampung kan, tak pikir kan pada marah ya, karena pada maksudnya tuh pada nggak suka. Yang dulu kan Bunda kan gitu. Seperti apa sih aja dulu tuh waktu salonnya masih itu kan ya maklum ya kalau dulu kan rok pendek apa itu kan, terus tiba-tiba kok jadi berukut kan, bayangan kan orang-orang kampung itu nggak suka gitu loh. 1 tahun itu baru tahu kalau orang kampung itu kalau saya sudah masuk Islam itu sudah 1 tahun. Jadi kalau saya pakai jilbab itu pakai helm standar, pakai jaket kan nggak kelihatan. Nah itu nanti kalau udah di pengajian baru dibuka, baru tahu kalau saya pakai jilbab gitu. Tapi alhamdulillah ternyata tetangga-tetangga tuh ternyata tuh senang semuanya, ternyata pada memberi selamat gitu. Mereka bersyukur karena Bunda Wiwin sudah masuk Islam. Iya. Ya alhamdulillah anak-anak tuh seneng banget gitu. Nama saya kan Islamnya kan Wiwin Muslimah emang. Terus tak pakai nama salon. Terus ditambahi rumah anak yatim karena maksudku tuh rumahnya anak yatim gitu loh. Akhirnya itu menjadi yayasan yatim Wiwin Muslimah. Dari situ Bunda kan punya 2 rumah. Yang di veteran itu sudah Bunda wakafkan untuk yayasan. Terus yang di Sidoarum tuh saya tuker yang siap pakai karena saya nggak punya uang untuk urus ke renovasi ya. Ini sekarang masih proses balik nama. Nanti kalau sudah laku Bunda jual untuk membangun yang di Yogyakarta Kota. Kita dapat wakaf tanah di Timoho. Dan alhamdulillah Allah itu sangat sayang sama anak-anak penghafal Al-Quran, dapat menempati rumah mewah seharga 5 miliar gratis sudah mau 5 tahun ini
ditempati anak 30 santri 30, sudah ada satu yang hafidhoh di situ. Terus listrik pun kami tidak bayar, yang bayar yang punya rumah. Ini bentuk kasih sayang Allah terhadap anak-anak penghafal Al-Qur'an. Saya masih di gereja, anak cucu masih di gereja. Tapi bagaimana keluarga? Apakah ada? Kalau bapak ibu sudah meninggal, Iya. sejak saya umur 2 tahun bapak sudah meninggal. Jadi ibu juga sudah meninggal sebelum saya masuk Islam. Kalau anak-anak? Anak masih di gereja. Tapi sama cucu. maksudnya masih berhubungan baik kan? Ya, baik. Tapi nanti kalau bunda sudah nyenggung lagi masalah agama, tidak baik lagi. Tapi bunda baikin terus karena bunda itu udah konsultasi ke beberapa ustadz senior itu bagaimana cara supaya anak saya masuk Islam itu selalu dikajikan di Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan untuk masukkan Islam. Yang penting yang itu sudah disampaikan mana yang hak, mana yang batil, sudah disampaikan tentang Islam, sudah maksimal. Soal hidayah Allah yang punya hak, gitu kata Pak Ustadz itu. Akhirnya bunda sabar. Tapi ya rakyat kok setahun meneh tak singgung masalah agama, tapi nanti marahan lagi, terus bunda ngalah lagi gitu, sampai sekarang. Semoga Allah bukakan hati dan hidayahnya kepada putra-putra bunda.